Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Permatasari Laksono, 3 digit 54049 dari Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2023. Jadi di sini saya akan lanjut ke materi yang kelima, yaitu tentang gazebo, simulasi gazebo klasik dan buku panduan visual ROS. Mulai dari yang slide pertama. Sini saya akan membahas arsitektur fundamental robotika otonom menggunakan ROS2 Humble dan simulator gazebo klasik. ROS2 berfungsi sebagai middleware yang menghubungkan berbagai komponen robot seperti sensor, aktuator, dan algoritma kontrol. Sedangkan gazebo digunakan untuk mensimulasikan lingkungan robot secara virtual sebelum diterapkan pada perangkat nyata. Kombinasi keduanya memungkinkan proses pengembangan robot menjadi lebih aman, efisien, dan hemat biaya karena pengujian dapat dilakukan tanpa resiko kerusakan dari perangkat keras. Nah, lanjut ke slide berikutnya. Ini ada anatomi kurikulum dari middleware menuju otonomi penuh. Slide ini menjelaskan tahapan pembelajaran yang digunakan untuk membangun sistem robot otonom. Pembelajaran dimulai dari pengenalan ROS2 sebagai middleware, kemudian dilanjutkan dengan komunikasi antar node, simulasi gazebo, integrasi sensor, sistem koordinat TF2, navigasi, hingga implementasi kecerdasan robot. Setiap level saling berkaitan dan membentuk fondasi yang kuat sehingga robot dapat memahami lingkungan, mengambil keputusan, dan bergerak secara mandiri. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Ini ditunjukkan perbedaan antara ROS1 dan ROS2. ROS1 menggunakan arsitektur yang lebih terpusat dengan ROS Master sebagai pusat komunikasi, sedangkan ROS2 menggunakan DDS atau Data Distribution Service yang memungkinkan komunikasi terdistribusi tanpa ketergantungan pada satu node pusat. Keunggulan ROS2 sendiri adalah lebih andal dan memiliki kualitas layanan atau quality of service yang lebih baik, yang dapat mendukung sistem secara real time serta lebih cocok digunakan untuk aplikasi industri dan robotika modern. Di sini perbedaannya dari arsitektur, komunikasi, kinerja, dan keamanan. Oke, di sini ada 5 pilar komunikasi ekosistem ROS2, menjelaskan 5 komponen utama komunikasi dalam ROS2. Pertama adalah node, yang merupakan unit program dasar. Yang kedua adalah topik yang digunakan untuk pertukaran data secara publish dan subscribe. Yang ketiga ada service, komunikasi yang memungkinkan komunikasi dua arah berdasarkan permintaan dan respons. Yang keempat ada action yang digunakan untuk tugas berdurasi panjang dengan umpan balik selama proses berjalan. Yang kelima ada parameter yang digunakan untuk menyimpan konfigurasi sistem. Kelima komponen ini menjadi dasar pertukaran informasi dalam sistem robot. Oke, pada slide ini yang menciptakan tubuh fisik, dijelaskan bagaimana model fisik robot dibuat menggunakan URDF dan XACRO. URDF digunakan untuk mendefinisikan struktur robot seperti link dan join. Link merepresentasikan bagian tubuh robot, sedangkan join menggambarkan hubungan antar bagian robot tersebut. Kalau XACRO itu digunakan untuk menyederhanakan penulisan URDF dengan konsep makro sehingga model robot menjadi lebih mudah dikembangkan dan dipelihara. Hasil akhirnya adalah representasi digital robot yang dapat digunakan dalam simulasi gazebo. Terus yang slide selanjutnya ini ada menciptakan realitas lingkungan simulasi gazebo. Nah, slide ini menjelaskan peran gazebo sebagai simulator robot. Gazebo menyediakan 3 komponen utama, yaitu world, model, dan plugin. World mendefinisikan lingkungan simulasi, model mendefinisikan objek yang ada di dalamnya termasuk robot, sedangkan plugin ini memberikan fungsi tambahan seperti simulasi sensor dan kontrol robot. Dengan gazebo, pengembang dapat menguji perilaku robot dalam berbagai kondisi sebelum diterapkan pada dunia nyata. Oke, kita lanjut aja ke slide berikutnya.
ada mengorkestrasi ruang dan waktu. Pada slide ini diperkenalkan TF2 yang berfungsi mengelola hubungan antar frame koordinat dalam robot. Setiap sensor dan komponen robot memiliki frame koordinat masing-masing, sehingga diperlukan sistem yang mampu menerjemahkan posisi dan orientasi antar frame tersebut secara real time. TF2 memungkinkan robot memahami lokasi objek, posisi sensor, serta orientasi robot secara konsisten sehingga navigasi dan pemetaan dapat berjalan dengan akurat. Lanjut ke slide yang ke-8. Di sini ada sistem saraf pergerakan di mana membahas ROS2 kontrol sebagai kerangka kerja pengendalian perangkat keras robot. Sistem ini bertugas menghubungkan perintah kontrol dari perangkat lunak ke aktuator seperti motor. Pada robot bergerak diferensial atau differential drive, penggerakan robot itu diatur melalui kecepatan roda kiri dan kanan. Dengan mengatur kecepatan dua roda tersebut, robot dapat bergerak maju dan mundur, berbelok maupun berputar di tempat. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Ini ada persepsi visual dan spasial injeksi sensor ke dalam simulasi. Slide ini menjelaskan bagaimana sensor seperti kamera dan lidar diintegrasikan ke dalam simulasi. Kamera digunakan untuk memperoleh informasi visual lingkungan, sedangkan lidar itu digunakan untuk mengukur jarak objek di sekitar robot. Data yang dihasilkan sensor kemudian dipublikasikan ke ROS2 melalui topik sehingga dapat digunakan oleh algoritma navigasi, pemetaan maupun deteksi objek. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu slide membangun ingatan spasial, dekonstruksi SLAM Toolbox. SLAM atau Simultaneous Localization and Mapping merupakan teknologi yang memungkinkan robot membuat peta lingkungan sekaligus mengetahui posisinya di dalam peta tersebut. Pada slide ini ditunjukkan bagaimana data lidar diproses untuk menghasilkan peta secara bertahap. Robot mengumpulkan data sensor, memperkirakan posisi, kemudian memperbarui peta secara terus-menerus hingga diperoleh representasi lingkungan yang akurat. Ke slide selanjutnya, di sini ada otak navigasi otonom. Di sini tuh menjelaskan sistem navigasi robot menggunakan NAV2 dan AMCL. NAV2 itu bertanggung jawab merencanakan jalur menuju tujuan dan menghindari rintangan, sementara AMCL atau Adaptive Monte Carlo Localization digunakan untuk memperkirakan posisi robot pada peta yang telah dibuat. Kombinasi keduanya memungkinkan robot bergerak secara otonom dari satu lokasi ke lokasi lain dengan aman. Langsung lanjut aja ke slide berikutnya. Dinamika mobilitas planar atau perbandingan arsitektur roda. Ini tuh ada perbandingan dari beberapa jenis konfigurasi roda robot. Mulai yang dari differential drive, itu menggunakan dua roda penggerak utama dan ini mudah diimplementasikan. Lalu yang kedua ada omnidirectional. Omnidirectional wheel itu bisa gerak ke segala arah nih robotnya tanpa mengubah orientasi. Lalu yang ketiga itu ada mechanism wheel, yang dimana menggunakan roda khusus yang memungkinkan pergerakan lateral dan diagonal. Nah, masing-masing robot ini memiliki kelebihan dan kekurangan sesuai aplikasinya masing-masing. Oke, lanjut. Nah, pada slide ini kan sebabnya mengendalikan kompleksitas mekanis. Di sini tuh membahas lengan robot dengan 3 derajat kebebasan atau 3 degree of freedom. Setiap join dapat bergerak pada sudut tertentu sehingga memungkinkan end effector mencapai posisi yang diinginkan. Untuk mengendalikan gerakan tersebut digunakan konsep forward kinematics dan inverse kinematics. Forward kinematics itu menghitung posisi ujung lengan berdasarkan sudut join, sedangkan inverse kinematik itu menentukan sudut join yang diperlukan untuk mencapai posisi target. Nah,
Pada slide 14 ini ada skalabilitas sistem multi-agen. Ini tuh menjelaskan konsep multi-agen, yaitu sistem yang melibatkan lebih dari satu robot yang bekerja secara bersamaan. Masing-masing robot memiliki namespace tersendiri untuk menghindari konflik komunikasi. Pendekatan ini memungkinkan beberapa robot berbagi informasi, berkoordinasi, dan menyelesaikan tugas yang lebih kompleks dibandingkan jika hanya menggunakan satu robot. Oke, langsung aja kita lanjut ke slide akhir, yaitu ada capstone workflow dan diagnostik cheat sheet eksekutif. Slide terakhir ini tuh merangkum keseluruhan alur pengembangan proyek robotika dimulai dari pembuatan model robot, simulasi, integrasi sensor, pemetaan, lokalisasi, hingga navigasi otonom. Selain itu disediakan matriks diagnostik untuk membantu mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang mungkin muncul selama pengembangan. Slide ini menunjukkan bagaimana seluruh komponen yang telah dipelajari saling terhubung untuk membuat sebuah sistem robot otonom yang lengkap. Selanjutnya saya akan menampilkan video simulasi percobaan 1-20 menggunakan software Gazebo. Sebelumnya saya sudah menginstal Gazebo pada Ubuntu saya. Jadi saya akan langsung aja lanjut ke simulasinya. Dimulai dari simulasi yang pertama. Ini sudah dipromkan. Nah, ini hasilnya, kita buka Gazebo. Seperti ini hasilnya. Nah, ini kita copy paste dulu untuk membuka yang ke. Nah, ini nanti pokoknya ada banyak begini nih, 1-20 karena percobaan 1-20. Nah, ini kita langsung coba yang kedua. Nah, ini kita enter aja langsung, terus dia bakal running. Nah, codingannya tuh hasil kopian dari yang sebelah kanan di atas itu, yang habis prompt tuh, di atas yang tulisan modul 04.sh. Nah, ini yang keduanya. Lagi proses. Nah, tampilan yang kedua itu kayak gini. Ada baloknya, ada kubus, lingkaran. Nah, ini kita lanjut. Pokoknya ini new terminal gitu di bagian modul sebelah kiri. Terus kita masukin, karena kita mau nyoba yang percobaan ketiga, kita masukin angka 3 aja. Terus kita tunggu. Nah, ini hasilnya kayak gini nih. Bakal keluar kayak gini. Nah, ini kita perbesar. Nah, ini kalau dari bawah kayak gini nih. Nah, terus kita lanjut aja ke yang keempat. Caranya sama kayak yang sebelumnya, pokoknya diulang terus sampai 20 kali. Nah, keluarnya sama kayak yang seperti sebelumnya ya, mirip, bentuknya mirip. Nah, bedanya dari yang tadi, kalau yang percobaan keempat ini tuh ada tambahan seperti balok-balok seperti ini. Nih, ada kubus dan ada 2 kubus. Oke, kita lanjut ke percobaan langsung yang kelima.
Ini lagi running, lagi initializing. Nah, ini bakal keluar kayak gini. Ini kotak warna putih. Ini harus terhubung oleh gazebo ya sebelumnya. Nah, ini dibalik dari gambar yang putih. Kotak putih tadi ini ada 3 balok. Ada merah, biru, hijau. Ini kita lanjut yang ke-6, langsung aja kita running. Ini keluar hasil seperti ini. Terlihat mirip seperti sebelumnya. Nah, ini kalau dilihat dari bawah. Nah, ini lagi ke percobaan. Lanjut ke percobaan selanjutnya. Lagi proses running. Oke, lanjut ke percobaan ke-9. Langsung aja kita enter. Nah, seperti ini hasilnya pada percobaan ke-9. Kita besarkan. Oke, kita lanjut ke percobaan 10. Langsung running. Nah, ini ada kayak bentuk robot arm gitu ya. Kita gedein. Nah, bentukannya seperti ini. Ini dari bawah, ini dari samping. Ini lanjut ke percobaan ke-11. Ini bentuknya sama seperti tadi.
kita besarkan lagi. Nah, ini hampir mirip seperti tadi, cuma berbeda di bentuknya ya. Dia menekuk. Perbedaan dari percobaan 10 dan 11 tadi, di sini tuh armnya gerak ya. Jadi itu dia bergerak lurus ke atas. Nah, ini langsung aja ke percobaan ke 12. Di running, ini tidak sengaja ke close gazebo-nya. Nah, gini hasilnya. Kalau dilihat secara dekat, bentuknya seperti ini nih. Ini nih. Nah, ada ini juga. Nah, di sini ada beberapa percobaan yang setiap di enter itu dia bakal balik lagi ke pilihan Anda. Nah, ini kan tekan enter untuk pokoknya tuh begitu terus. Jadi kita lewati aja percobaan 12, 14, dan 16. Oke, di sini memasuki percobaan ke 15. Kita enter. Nah, maka akan tertampil gambar seperti ini. Kita besarkan terlebih dahulu. Nah, ini kita zoom. Kita perbesar. Nah, maka akan berbentuk seperti ini nih. Tuh, kayak kotak gitu.
Oke, ini percobaan ke-18. Langsung aja kita enter. Nah, ini hasil seperti ini nih. Seperti persegi panjang tapi lebar. Tuh. Tengahnya tuh ada geriginya gitu. Kita lanjut percobaan ke-19, langsung aja caranya sama kayak seperti sebelum-sebelumnya. Nah, ini kita lagi proses. Bakalan keluar kayak gini nih, kayak ada kayu-kayu gitu, garis kayu. Dan ada titik tengah biru ya, di persegi hijau. Oke, ini percobaan terakhir itu percobaan 20 yang dimana tidak bisa karena akan kembali lagi ke peta.